Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kalau Anda sering menyaksikan video saya, mungkin Anda bisa langsung mengenali perubahan penampilan saya. Saya sekarang tidak lagi mengenakan kacamata. Saya tidak lagi rabun jauh. Buat saya ini adalah berkah yang luar biasa. Saya sudah wajib menggunakan kacamata sejak usia 10 tahun. Kini 50 tahun kemudian saya bisa hidup tanpa kacamata. Well, sebenarnya sih kata tanpa sih itu berlebihan. Saya masih harus menggunakan kacamata untuk membaca dekat. Tapi untuk kegiatan sehari-hari lainnya, saya tidak perlu menggunakan kacamata lagi. Yang membebaskan saya dari kacamata adalah operasi mata di Jakarta Eye Center. Tindakan terhadap mata saya dilakukan untuk dua tujuan, menghilangkan katarak dan mengurangi atau menghilangkan minus mata saya. Sebelum ini saya rabun jauh, minus 7. Alhamdulillah, operasi berjalan cepat dan mulus. Tapi yang ingin saya ceritakan di sini adalah pengalaman saya dengan sang dokter mata. Saya tidak menyebut namanya karena saya memang belum meminta izin untuk menggunakan namanya untuk keperluan video ini. Si dokter ini sangat berkualitas, profesional, bersahabat, dan ternyata adalah penonton Cokro TV. Di kesempatan pertama saya masuk ke ruang prakteknya, salah satu komentar awalnya adalah dia menyukai konten video saya dan teman-teman di Cokro TV. Beruntung buat saya, ini ternyata berdampak langsung pada pembiayaan operasi saya. Ketika saya mengurus pembayaran, petugas rumah sakit menyatakan bahwa saya dibebaskan dari biaya dokter. Itu atas permintaan dokter, kata si petugas. Belakangan ketika saya menyatakan terima kasih saya pada dokter yang murah hati ini, dia menyatakan apa yang saya lakukan tidak sebanding dengan apa yang Bapak dan kawan-kawan lakukan. Bapak sudah berjuang melawan intoleransi dan ini adalah bentuk terima kasih saya. Saya mengutip cerita ini untuk mengantar pesan utama dari video saya kali ini. Saya tidak keberatan disebut buzzer, orang bayaran Jokowi, penjilat pemerintah, kafir, musuh Islam, dan seterusnya. Karena saya tahu saya berada di jalan yang benar. Dan apa yang diucapkan si dokter itu menunjukkan ada banyak orang yang menghargai apa yang saya dan kawan-kawan lakukan. Si dokter ini tidak sendirian. Di banyak kesempatan saya bisa tiba-tiba saja didatangi seseorang yang tidak saya kenal dan meminta foto bersama dengan saya. Saya bisa saja diajak bicara oleh supir taksi atau pemilik warung yang mendiskusikan materi-materi yang saya tampilkan di Cokro TV. Saya ungkap ini bukan untuk menunjukkan saya terkenal. Saya bukan selebritis dan saya tidak ingin menjadi selebritis. Tapi yang penting bagi saya adalah banyak orang menyaksikan konten yang saya sajikan dan mereka mengapresiasi saya. Mereka bilang mereka senang, mereka setuju, dan bahkan mereka belajar dari konten saya. Dan bagi saya ini menunjukkan kita layak optimistis dengan Indonesia di masa depan. Dalam sekitar 1-2 bulan terakhir ini, saya diwawancarai 3 tokoh penting di Indonesia untuk keperluan video YouTube mereka. Saya diwawancara Pangeran Siaan, Akbar Faisal, dan Kania Cita Irlani. Meski dengan formula pertanyaan yang berbeda-beda, mereka meminta saya bercerita apa sikap saya kalau saya disebut, dituduh, atau bahkan dihina sebagai buzzer Jokowi dan pemerintah. Terus terang, saya tidak keberatan atau merasa terhina dengan penyebutan itu. Tentu saja saya pernah tersinggung, tapi kemudian saya merasa saya tidak perlu merasa marah kalau saja saya bisa memahami kenapa mereka melakukan penyebutan itu. Alasan pertama, ada orang-orang yang memang tulus menyangka saya orang bayaran Jokowi. Mereka mungkin menganggap tidak mungkinlah saya mati-matian membela Jokowi kalau saya tidak memperoleh apa-apa. Saya tidak perlu marah pada mereka karena pergaulan mereka ya kurang luas saja. Kedua, orang-orang yang menuduh saya buzzer karena mereka sendiri adalah buzzer. Saya juga tidak perlu marah karena itu kan efek profesi mereka. Tapi yang terpenting adalah kelompok ketiga, yakni mereka yang menghina-hina saya karena sebenarnya mereka sedang berusaha mendelegitimasi saya dan apa yang saya perjuangkan. Dengan menyebut saya buzzer, mereka berharap orang tidak akan menganggap serius apa yang saya katakan. Mereka ingin saya diam. Selain menghina saya, mereka juga berusaha mengancam dengan melaporkan saya ke polisi karena kalimat-kalimat saya yang mereka anggap menodai agama dan tuduhan absurd lainnya.
Nah, kepada mereka saya juga tidak perlu marah, karena itu justru menunjukkan apa yang saya kampanyekan selama ini mengganggu agenda perjuangan mereka, dan karena itu mereka mati-matian berusaha membuat saya diam. Buat saya ada 3 persoalan terbesar yang dihadapi Indonesia. Pertama adalah ancaman, gagasan, dan semangat menjadikan Indonesia sebagai negara Islam dan harus tunduk pada hukum Islam. Kedua, korupsi. Ketiga, kesenjangan antara daerah. Dengan segenap keterbatasan yang saya miliki, saya memilih untuk memprioritaskan isu pertama. Saya percaya segenap upaya bangsa ini untuk mencapai kemajuan menjadi salah satu raksasa ekonomi di Asia, menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia akan gagal kalau urusan negara Islam ini tidak terselesaikan. Saya percaya upaya membangun negara Islam dan menegakkan syariah akan membawa Indonesia mundur berabad ke belakang. Selama upaya membangun negara Islam berbasis syariah masih dominan, Indonesia tidak akan bergerak maju. Masalahnya bagi para pendukung negara Islam, syariah yang harus dijalani itu adalah hukum yang merujuk pada aturan-aturan yang berlaku di abad ke-7. Memaksakan hukum Islam seperti yang mereka percaya menghina akal sehat kita. Ajaran Islam hanya akan bermanfaat kalau ditafsirkan ulang sesuai dengan kondisi Indonesia di abad 21 ini. Dan ketika mereka memaksakan konsep negara Islam berbasis syariah tersebut tanpa terhindarkan, itu akan memakan korban. Yang akan jadi korban bukan hanya kaum non-muslim, tapi juga umat Islam sendiri dan Indonesia secara keseluruhan. Gerak negara Islam ini harus dicegah. Di masa lalu, para tokoh Islamis ini dibiarkan berkampanye bebas tanpa ditantang dan tanpa dihadapi dengan tegas oleh pemerintah. Gagasan-gagasan kaum Islamis bisa berkembang karena dibiarkan. Jokowi menurut saya adalah pemimpin yang tepat untuk mencegahnya. Saya mendukung Jokowi karena 3 hal pokok yang saya sebut tadi. Dia bersih, anti korupsi, tidak korup. Dia percaya pada arti penting pemerataan kesejahteraan. Tapi dalam konteks pembicaraan kita kali ini, dia sepenuhnya percaya pada sebuah Indonesia yang tidak diatur oleh agama. Dia pluralis, dia toleran, dia menghargai hak asasi manusia. Karena itulah saya rela dianggap sebagai buzzer Jokowi meski saya bukanlah orang bayaran dia. Si dokter mata yang baik hati itu mendukung apa yang saya perjuangkan. Apa yang saya perjuangkan adalah terciptanya Indonesia yang bersih, sejahtera, damai, dan tidak diatur dengan hukum agama manapun. Untuk memperjuangkan itu bangsa Indonesia butuh Jokowi. Ayo terus gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat negara ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.